Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Halimatus Sadia. Kali ini kita akan belajar bagaimana fungsi toolbar pada Photoshop. Oke, di sini saya sudah menghadirkan fotonya ya. Kita klik saja. Nah, apa yang ada di dalam toolbar Photoshop? Toolbar Photoshop ini akan muncul di sebelah kiri layar ketika membukanya. Ini ya menunya. Nah, beberapa tool ini memang terlihat secara default ya, memang terlihat secara simple. Namun ada menu-menu yang memang tersembunyi di dalam flyouts. Nah, flyouts ini dapat dibuka jika kita menampilkan atau mengklik salah satu tool di sini dengan mengklik kanan panah kecil di sini ya. Atau bisa kita klik kanan pada mouse. Kita klik kanan, kemudian akan muncul menu-menunya. Jika kita ingin mengetahui secara detailnya, kita bisa klik bagian ini, titik 3 di bagian bawah. Klik kanan dahulu, kemudian klik edit toolbar. Kemudian kita akan muncul beberapa tools yang memang sudah ada ya, yang memang tersembunyi pada flyouts. Oke, langsung saja kegunaan yang pertama. Di sini kita bisa membaginya, ada selection tool, dari remove tool ini, 3 ini ya, ada selection tool. Kemudian pada di bawah sini ada crop dan slash tool. Mundur lagi ada measuring tools di sini, dimulai dari airdrop tool. Dan di sini ada retouching tools. Ini singgah ke sini, retouching tool. Kemudian ada painting tools ya, di sini painting tools dan drawing type and tools. Ini drawing type. Kemudian ada navigation tools. Ini navigasi. Oke, langsung saja yang pertama kita akan membahas bagian move tool. Oke, pada menu move tool ini ada 2. Yang pertama untuk move tool. Move tool ini digunakan untuk memindahkan layar, pilihan dan penggunaan layar yang dipilih dalam lembar kerja. Nah, seperti ini ya. Kita bisa memindahkannya. Misalkan kita ada layar gitu kan, layar. Nah, ini kita bisa memindahkan layarnya. Kita ada objek kayak misalkan ya, kita membuat objek dahulu, kemudian kita akan memindahkan objek ini. Nah, seperti ini. Ini kegunaan dari move tool. Kemudian ada artboard tool. Nah, artboard tool ini digunakan untuk merancang beberapa web atau music layout untuk perangkat yang berbeda dari ukuran layar. Nah, seperti ini. Nah, ini kegunaan dari artboard tool. Kita bisa ngekliknya ya, bagian mana yang ingin. Oke, ini ya. Oke, langsung saja pada bagian ini, rectangle Morquit tool. Nah, ini gunanya untuk menarik garis pilihan persegi panjang. Tekan dan tahan shift saat kita menyeret untuk menggambar pilihan persegi. Kita akan menggambar pilihan persegi yang mana, seperti itu ya. Kita tekan shift dahulu. Ini. Nah, kita akan menggambar persegi yang seperti apa. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada elliptical Morquit tool.
Ini sama, cuman untuk bentuk menjadi lingkaran ya, karena elips. Kemudian ada, klik lagi, ada single row marquee tool. Ini sama, ini memilih satu garis ya, satu baris pixel dalam gambar dari kiri ke kanan. Ini. Kemudian ada single column, karena tadi baris, ini kolom. Oke, selanjutnya ada ini magnetic lasso tool. Ada lasso tool. Oke, seperti ini ya. Kegunaannya untuk menggambar garis bentuk pilihan bebas di sekitar objek. Kita untuk menggambar. Oke, kemudian ada polygonal lasso tool, digunakan untuk mengelilinginya dengan garis besar, pemilihan poligonal. Cuman tadi terserah gitu ya. Yang pertama ini agak teratur, agak membentuk untuk bidang poligonal. Oke, seperti ini ya. Kemudian di sini ada magnetic lasso tool, sama, cuman perbedaannya ini akan mengunci dari tiap lekukan pada gambar seperti ini. Nah, akan mengikuti. Ini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian pada bawah ini ada quick selection tool. Kegunaannya untuk menyeleksi objek, memilih objek yang akan dilukis di atas kuas atau akan menghapusnya, seperti itu ya. Ini untuk menambah seleksi ya, karena di bagian ini ada menu. Ini untuk menambah dan ini untuk mengurangi atau menghapus bagian seleksi. Ukuran bisa disesuaikan seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya quick selection tool. Kemudian ada magic wand tool. Kegunaannya sama seperti quick selection tool, yang perbedaannya adalah magic ya, lebih magic, mengikuti area objek yang ada di gambar. Misal di sini ada persegi gitu, lingkaran, dia akan mengikuti seperti ini. Oke, kemudian di sini ada crop tool ya. Kegunaan crop tool ini untuk memotong atau menghapus area yang diinginkan. Misal kita ingin menghapus bunga matahari, kita harus digeser, di drop dulu. Saya menggesernya bagian sini atau sini ya, sesuai kebutuhan. Dan kita pilih enter juga bisa. Oke, seperti ini ya, menghapus, jadi atasnya, bawahnya, sampingnya pun ikut terhapus.
Dan ada perspektif crop tool. Kegunaan ini kita akan memangkas gambar dan memperbaiki masalah distorsi pada gambarnya. Lalu kita menggunakan ini ya untuk perspektif. Nah, kita mau yang seperti apa perspektif yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh editor, seperti ini ya, atau misal seperti ini. Klik saja bagian sini. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini karena perspektifnya itu tadi ngeditnya memang sengaja dilewatkan. Oke, seperti itu ya. Misalkan kita memberikan perspektif pada ini, pada bagian ini seperti ini. Nah, kan seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada slide tool. Slide tool ini membagi gambar atau tata letak menjadi bagian lebih kecil. Nah, ya, ini membagi lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada slide tool. Ini sama, bedanya adalah memilih irisan yang akan dibuat. Di sini ada frame tool. Nah, frame tool ini digunakan untuk membuat placeholder frame for image. Jadi membuat bingkai pada foto. Kita mengambil fotonya dahulu. Kan foto ini. Perbesar lagi. Ini ya, ini fotonya. Kita pilih tool, frame tool. Nah, jadi ini gambar akan di frame oleh frame tool. Jadi kemungkinan tidak bisa bertabrakan dengan gambar lain. Ini ya. Nah, ya, di sini ada selanjutnya ada eyedrop tool. Eyedrop tool ini digunakan untuk mengambil contoh warna dalam gambar. Misal kita klik pada bagian bunga matahari. Nah, ini akan sesuai apa yang kita klik ya. Kita klik bunga matahari maka akan berubah menjadi ini warnanya. Kita klik langit akan berubah biru. Kita klik hijau akan berwarna hijau seperti itu. Kemudian di sini ada 3D material eyedrop tool. Digunakan untuk sampel bahan dari model 3D di Photoshop. Oke, di sini ada color sample tool. Digunakan untuk menampilkan nilai warna untuk area yang dipilih dalam gambar hingga 4. Misal, yang pertama kita pilih kuning, kemudian akan muncul ya. Ini bagian kuning ini. Kita pilih biru, akan muncul warna biru. Kita pilih hijau, akan muncul warna hijau. Dan kita pilih orange, ini akan muncul 4 ya. Sudah, ini yang pertama kuning, kemudian biru, ini biru dan hijau dan orange, seperti itu. Selanjutnya ada, kita masih di ini ya,
Ruler tool. Kegunaannya untuk mengukur jarak, lokasi, dan sudut. Nah, misal dari sini ini berapa ukurannya kayak gitu. Oke, sudah. Kemudian ada note tool. Ini di fungsinya untuk melampirkan catatan dokumen di Photoshop kita, baik untuk kita sendiri atau proyek orang lain. Dan di sini ya, kita bisa klik apa, misal bunga matahari merupakan bunga tahunan yang hidup di wilayah tropis dan subtropis, misal seperti itu. Kemudian di sini ada kontul. Kontul ini digunakan secara manual untuk menghitung jumlah objek, yaitu secara otomatis ketika kita mengklik objeknya, kita akan menghitung objek yang ada di gambar itu ada berapa. Misalkan kita klik bagian daun, ini objek pertama, kedua, ketiga, misal bunga matahari, keempat, kelima, tuh, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada brush tool. Spot healing brush tool ini ya. Spot healing brush tool. Ini masih termasuk dalam menu retouching tool. Nah, pelompokan tools ini digunakan untuk memperbaiki gambar pada lembar kerja atau pada foto. Oke, langsung saja ya. Kita klik spot healing brush tool. Nah, spot healing brush tool ini fungsinya untuk menghilangkan cacat atau area masalah yang ingin kita hilangkan pada gambar. Misal kita ingin menghilangkan bunga matahari gitu ya, kita tinggal dikuas saja. Kita tunggu selnya. Nah, akan seperti ini. Kemudian lagi untuk menghilangkan objek ya. Nah, seperti ini ya. Lagi tapi namun harus berhati-hati ya teman-teman ya, agar objeknya yang akan dihilangkan itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, seperti ini ya. Kita tunggu, memang membutuhkan kesabaran. Ya, selanjutnya di sini ada healing brush tool. Kegunaannya sama, tapi untuk memperbaiki area masalah yang lebih besar dalam gambar, untuk melukis di atasnya. Seperti ini. Oke, kita pilih alt dulu ya. Oh iya, maaf. Di sini kita menghilangkan, misal kita menghilangkan ini. Kita menghilangkan objek. Dan kita akan memperbaikinya dengan healing brush tool. Bagian objek tadi ya. Objek tadi yang ingin kita hapus. Oke, kita klik alt pada bagian mana yang ingin kita perbaiki. Kebesaran kita. Nah, oke, selanjutnya ada patch tool. Patch
tool ini berfungsi untuk menggambar seleksi bebas di sekitar area. Kemudian kita bisa memperbaikinya. Misal seperti ini. Jangan kita ulangi lagi. Misalkan kita ingin ini ya, menyeleksi bunga matahari. Dan kita geser ke bagian tempat yang ingin diubah. Dan langit. Nah, kita mengubahnya seperti ini teman-teman. Lagi bebas sesuai kebutuhan kita menempelkannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Kemudian ada lagi sini content aware move tool. Digunakan untuk memilih atau memindahkan bagian dari gambar ke daerah berbeda secara otomatis. Untuk mengisi lubang gitu. Pastikan untuk sesuai ya. Untuk mengisi lubang mana? Misal di sini ada lubang. Ya memang ada lubang. Di sini ada red eye tool. Ini digunakan untuk mengubah atau menghilangkan masalah pada mata. Biasanya itu dalam foto karena efek flash dari kamera. Karena ini ada mata ya. Improvisasi misalkan ini mata kayak gitu ya. Kita klik saja bagian mana. Kan akan mengubah. Kan ini berubah. Cukup berubah. Berubah. Dan lagi kita klik bagian sini. Kan berubah. Oke. Selanjutnya kita pilih brush tool. Kegunaan dari brush tool ini untuk melukis sapuan, untuk melukis kuas pada foto atau pada layar mas. Ini ya, sesuai misalkan kita ingin warnanya ganti menjadi biru. Nanti akan berubah menjadi warna biru. Efek brush gitu ya, kayak pelok ini brush. Ya. Kemudian ada pencil tool. Pencil tool ini digunakan untuk menulis sapuan layar. Dan kita ganti warna. Ini mungkin ya. Kita lukis. Terserah sesuai kebutuhan mau melukis nama sendiri atau siapa ya. Seperti ini, bisa ganti warna juga. Terserah. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya di sini ada color replacement tool. Di sini fungsinya memudahkan dalam mengganti warna objek dengan warna yang berbeda. Coba ya kita mulai. Nah, misalkan seperti ini berwarna ungu ya. Misalkan kita ganti warna hijau. Seperti ini teman-teman. Dan misal kita ubah warna hitam. Atau mungkin merah.
Oke, seperti ini. Kemudian ada mixer brush tool, berfungsi sebagai seperti mensimulasikan elemen lukisan yang nyata, seperti mencampurkan dan menggabungkan warna. Ini ya. Jadi efeknya itu seperti tulisan, teman, seperti lukisan. Ini diperbesar lagi. Ini ya. Seperti lukisan yang nyata. Bisa disesuaikan secara kebutuhan ya. Oke, mungkin cukup. Kemudian ini di bawah ada pattern stamp tool. Nah, pattern stamp tool ini berguna sebagai nah, selanjutnya di sini ada pattern stamp tool. Pattern stamp tool ini berguna sebagai melukis pola di atas gambar. Kita klik dulu ya yang pattern stamp tool dulu. Oke. Kita akan membuat pola, misal pola segitiga di atas gambar. Ini ya. Dan kita klik lagi ada clone stamp tool, berfungsi seperti sampel ya. Kita kayak mengambil sampel dari satu area gambar dan menerapkannya di atas area lain. Oke, kita klik alt dulu. Seperti ini ya. Jadi ada kursor navigasi di bagian atas, itu nanti seperti memberikan arahan ya, yang perlu mana di stempel bagian mana, seperti itu. Misalkan ini arahnya kita kearahkan bagian langit. Jadi akan menyetempelkan bagian langitnya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, terus selanjutnya ada Art History Brush Tool, berfungsi untuk melukis snapshot dari history state ke dalam gambar dengan menggunakan goresan kuas bergaya seni. Jadi nanti efeknya seperti efek lukisan, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada History Brush Tool, yaitu berfungsi dapat melukis snapshot dari langkah sebelumnya ke dalam versi gambar saat ini. Jadi nanti semisal kita menggunakan brush tool ya, nanti akan mengembalikan dengan posisi semula, kan history gitu. Nah, seperti ini. Jadi kegunaan dari history brush tool adalah mengembalikan editan yang telah kita lakukan menggunakan art brush tool tadi. Oke, lanjut ya. Ini erase tool. Ini kalau misal digunakan secara permanen, ia akan menghapus pixel pada sebuah layar ya. Ini menghapus.
menghapus gambar. Kemudian di sini ada background eraser tool. Karena tadi kita menghapus pixel, ini kita menghapus backgroundnya. Kita akan menghapus background. Ini ya, cara tepat atau cara gampang nanti ya kita bisa kayak gini. Ini magic. Kita klik dulu aja, misal gini. Makan ini. Setelah itu kita hapus saja menggunakan ini. Bagian mana yang ingin kita hapus? Nah, kayak gini ya, menggunakan quick selection tadi. Jadi agak nanti kalau misalkan kayak gini, sesuai garis-garis yang sudah diseleksi menggunakan quick selection, jadi kita bisa tahu bagian mana yang harus dihapus menggunakan background eraser. Kemudian ada magic eraser tool, sama seperti penggunaan background eraser tool, cuman kalau magic ini terkesan magic gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, ini magicnya seperti ini, bisa mengikuti bentuk-bentuk yang ada di gambar. Nah ya, magic sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, namanya magic eraser. Oke, kemudian di sini ada gradient tool. Ada tool bernama gradient tool. Nah, gradient tool ini digunakan untuk memberikan efek gradiasi antara beberapa warna di gambar atau di foto. Kita klik saja ya. Ini kita berwarna merah ya, kita berwarna merah. Nah, dia akan mengikuti warna yang kita pilih. Misalkan kita di sini pilih warna biru, dia akan mengikuti warna biru ya, tergantung warna apa yang kita pilih. Kita warna hijau, dia akan ganti warna hijau lagi. Misalkan kita pilih warna ungu, dia akan berubah menjadi warna ungu seperti ini. Ini efek gradiasi. Kemudian pada efek gradiasi ada paint bucket tool. Ini juga mengisi area dengan warna yang sama dengan background dan pola foreground. Oke, kita klik ya. Nah, ini karena kita memilih warna ungu. Jika kita milih warna biru, maka akan ganti warna biru. Ini ada kursor, kita klik saja. Nah, warna hijau lagi. Seperti ini ya, kayak memberikan warna pada bagian foto, diisi, di fill. Nah, warna hitam seperti ini. Setelah fill ada 3D material drop tool. Ini sama digunakan untuk mengambil sampel dari satu area kemudian mengimplementasikan ke area lain. Oke, tool selanjutnya di sini ada blur tool. Di sini ada blur tool. Blur tool ini berfungsi untuk memberikan efek blur atau menghaburkan gitu, melembutkan area yang akan dilukis. Misalkan kita pilih ini ya. Kita berikan sisnya yang banyak langsung ya. Ini efek blur, kita pilih blurnya dulu. Ini sedang proses. Blurnya yang mana saat pilih, kita pilih ini.
Oke, selanjutnya kita klik bagian sharpen tool. Jadi sharpen tool ini berfungsi sebagai mempertajam area yang akan dilukis. Kalau blur tool tadi untuk memperhalus, sedangkan sharpen tool untuk mempertajam. Kita langsung praktekkan ya. Jadi akan mempertajam bagian yang memang harus dipertajam. Oke, jadi terlihat seperti lebih tajam ya pada fotonya. Oke, selanjutnya adalah smudge tool. Jadi smudge tool ini memberikan efek jari seperti jari lukisan, digunakan untuk membuat efek jari lukisan. Misalkan kita ubah ini ya, kita ubah. Oke, kurang lebih seperti ini, kita hapus semua. Selanjutnya ada tool bernama dodge tool. Jadi penggunaan dodge tool ini digunakan untuk melukis di atas area dalam gambar untuk mencerahkannya. Jadi ini untuk mencerahkan gitu ya teman-teman, menggunakan dodge tool, dan gambarnya lebih cerah gitu ya. Kita terapkan pada bagian sini saja biar kelihatan efeknya. Nah, bisa gitu ya. Ini efeknya lebih cerah menggunakan touch tool. Solusi glowing tanpa skincare menggunakan aplikasi touch tool. Oke, ini sudah. Kemudian kita pilih lagi pada bagian touch tool ini ada burn tool. Nah, ini berguna untuk menggelapkan area yang kita lukis. Kalau dodge tool ini kita mencerahkan, sedangkan pada burn tool ini untuk menggelapkan. Oke, kita praktekkan langsung ya. Wah, langsung gelap ternyata. Ini seperti kembali pada semula ya. Oke, kita gelapkan lagi agar benar-benar gelap. Oke, ini ya udah ya, benar-benar gelap guys. Oke, kemudian ada bagian sini paling bawah ada sponge tool. Jadi ini digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi saturasi warna. Ini berwarna ungu, ini berwarna kuning. Kemudian kita implementasikan ya, ini nanti berubah, bukan kuningnya itu akan berkurang warna kuningnya. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya, pun sedikit agak beda, kita ubah warna ini aja langsung. Oke, nah biar efeknya kelihatan ya, bisa dilihat ya, ini efeknya sangat bisa dilihat, saturasinya itu berkurang.
menggunakan sponge tool. Oke, kita ulangi lagi, kita ulang dari awal. Oke, ini sudah. Kemudian di bawah sini ada pen tool. Pada pen tool ini kita akan menggambar, memungkinkan kita untuk menggambar yang tepat dan seleksi, terutama menggambar, bisa menggambar, menyeleksi objek pada foto. Misalkan kita akan menyeleksi ini ya. Nah, ini kegunaan dari pen tool ya, bisa buat menggambar. Misal ini kita menyeleksi bagian ini kayak gini. Udah, ini kegunaan dari pen tool. Kemudian ada freeform pen tool. Ini sama untuk menggambar. Nah, tapi untuk perbedaan dari pen tool dan free itu, kalau misal free itu lebih bebas, tergantung kita mau menggambar yang model seperti apa. Misalkan saya di sini menggambar huruf M, menulis huruf M ya. Nah, ini akan membentuk huruf M seperti itu. Oke, ini free form. Kemudian di sini ada curvature pen tool. Jadi ini akan kita kayak menggambar kurva gitu kan. Ini lebih kaku, seperti pen tool, tapi ini wujudnya kurva kayak gini, lebih kaku kayak gini. Kita implementasikan, nah kan, nah berbeda. Nah, kita ini ya, nah bisa karena ini kurva. Oke, selanjutnya ada add anchor point tool. Jadi ini berguna untuk menambahkan anchor point di sepanjang pad. Kan ini ya, kita nah ini kita menambahkan poin di sini. Nah, untuk menggeserkan atau memberikan menambahkan pad lagi, bisa bagian sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada delete anchor point tool. Misalkan ini ya. Nah, ini delete anchor point tool. Tadi kita klik sini, kita bisa mendelete-nya. Nah, ini bisa tinggal klik aja. Ini lagi, klik aja lagi. Ini klik lagi. Ini untuk mendelete ya, untuk menghapus anchor pointnya tadi. Kalau misal ada tanda strip gitu, pengurangan, tak bisa klik saja. Nah kayak gitu. Kemudian di sini ada convert point tool. Kita mengconvertnya. Nah, kalau mengconvert ya sama, mengubah anchor point tool tadi menjadi corner point. Di poinnya itu bisa smooth. Ini ada pojok-pojokan kayak gini. Nah, ini untuk bagian itu ya, dan setelah itu di sini ada type ya, tool type. Yang pertama ada horizon type tool, berfungsi untuk menambahkan tulisan yang horizontal. Misal kita di sini mengetik siapa, bunga, terlalu kecil ya. Emang
bisa bunga matahari. Nah, ini efek memberikan efek horizontal. Kok efek sih memberikan tulisan horizontal? Oke, kemudian di sini ada vertical type tool. Karena tadi horizontal, sekarang vertikal. Di ini klik terserah bunga matahari. Kelihatan nggak ya? Warna putih coba. Nah, ini ya efeknya. Kemudian di sini ada vertical type mask tool. Jadi ini membuat seleksi dalam shape tulisan vertikal. Tadi ya, ini tak kayak membuat shape itu misal ini. Kemudian ada horizontal type. Ini horizontal, memberikan seleksi outline. Seleksi outline Pak dalam tulisan horizontal. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada ini ya, pad selection tool. Di sini berguna untuk memilih atau memindahkan pad sekaligus. Jadi tadi ada ini ya, kita membuat pad dulu, membuat misalkan ini, nah kayak gini. Kemudian kita tambahkan, misal ini ada penambahan unsure point, seperti ini ya. Nah, kegunaan dari ini pad selection tool ini memindahkan atau memilih. Saya pilih ini atau gimana? Ini misal mau pindahkan sini seperti itu. Dan ada direct selection tool untuk memilih atau memindahkan, sama segmen pad individual, unsure point atau handle arah. Nah, terus tadi ini misal arahnya mau pindah ke sini, ini lagi sini, hello, ini lagi atau sini, gitu. Oke, kemudian di sini ada tool bernama rectangle tool. Rectangle tool ini berguna untuk membuat bentuk vektor persegi ya, ataupun persegi panjang. Ini persegi dan persegi panjang. Ini kegunaan dari rectangle tool. Kemudian ada lagi ini rounded rectangle tool. Ya sama, penggunaan persegi panjang dengan sudut membulat. Kalau tadi ini agak itu ya, mengkotak. Lancip ini sudutnya membulat. Nah, ini ya, sudutnya terlihat membulat, sudutnya agar terlihat membulat. Oke, kemudian ada ellipse tool untuk menggambar vektor lingkaran. Ya, ini bisa lingkaran full atau juga bisa ellipse lingkaran seperti ini. Kemudian ada lagi bernama polygon tool. Seperti namanya ya, kita membuat poligon. Ini poligonnya 5 ya, bintang. Terus kita juga bisa mengubahnya. Ini karena 5, kita bisa mengubahnya misal 7 gitu ya. Kita bisa langsung menggambarnya ya. Wah, 7 seperti ini. Ini 7. Udah ya. Misal 10 nih, kita ganti 10. Nah, langsung wah. Seperti itu ya. Oke, ini polygon tool. Kemudian ada line tool. Line tool ini untuk menggambar garis lurus, kan ya. Ini garis lurus, cuman garis lurus aja, kan.
ada gambarnya, garis lurus ini, garis lurus, hanya garis lurus saja satu arah. Kemudian ada paling bawah ada custom shape tool. Jadi ini custom ini terserah kita menggambarnya ya. Kita bisa memilih bentuknya, ada bagian sini, bagian atas, tinggal klik. Misal kita mau klik ini ya, bagian ini kita tinggal gambar saja seperti ini, lagi seperti ini. Tuh, namanya custom, berarti tergantung kita memilihnya yang seperti itu. Ini lagi ya. Kemudian juga kita milih misalkan ini love ganti warna dulu. Mau ganti warna silakan, ganti warna ini ya. Selanjutnya di sini ada tombol navigation tool. Ini navigation tool. Di sini ada hand tool. Jadi hand tool ini kita bisa mengklik atau menyeret gambar di sekitar layar untuk melihat area yang beda ketika diperbesar. Ini bisa diseret gitu ya, seret. Ini penggunaannya sama kayak gini. Bisa diseret. Nah, ini ya, ini kegunaannya kita menyeret gambar objek bagian mana. Oke, langsung saja ada rotate view tool, berguna untuk memutar. Ini kita mau putar mana nih, memutar gambarnya ini bisa nih, atau miring. Nah, ini ya kegunaan dari rotasi untuk mengedit gambar dari sudut yang berbeda, memutar, merotasi. Oke, selanjutnya bagian ini ada zoom tool, seperti namanya zoom ya, berarti ya harus memperbesar. Gunaannya memperbesar, kita perbesar lagi ya, perbesar lagi gitu. Nah, seperti itu. Itulah ulasan ya, ulasan apa saja kegunaan toolbar pada Photoshop. Ya, demikian ulasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, kata-katanya sangat bertele-tele, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.